Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن
جاءك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أكبر 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 الله
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Id Masjid Darul Jannah rahimani Allah wa iyyakum. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh sekalian alam, yang telah memberikan kita hidayah dan kenikmatan untuk menyembahnya serta melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan yang baru saja pergi meninggalkan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam kekasih Allah, seorang raja tanpa istana, seorang kaya tanpa harta, seorang manusia dan mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan senantiasa istiqamah di atas ajaran dan sunnah beliau hingga ajal menutup mata kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Id rahimani Allah wa iyyakum. Adalah pedih jika kita menyadari bahwa kaum muslimin dewasa ini bukanlah penguasa bumi sebagaimana harusnya. Kaum muslimin yang mengklaim dirinya sebagai umat terbaik ternyata tidak memiliki peranan penting dalam peta percaturan politik internasional. Kendali ekonomi dunia berada dalam genggaman orang-orang barat. Kekuatan militer bumi dikendalikan dengan seenaknya oleh negara Amerika, Rusia, dan sekutunya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seolah hanyalah dominasi orang-orang Eropa, Amerika, Tiongkok, dan Jepang. Sumber-sumber informasi dunia dengan mudahnya dikemas dan dimanipulasi untuk ditelan mentah-mentah oleh berjuta-juta kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Bahkan kaum muslimin yang secara jumlah sebenarnya tidak sedikit sering mengalami tekanan dan penindasan di mana-mana. Secara fisik kita melihat bagaimana saudara-saudara kita dizalimi di Palestina, di Myanmar, di Kashmir, hingga Pakistan. Secara mental kita pun ditekan habis-habisan karena ketidakmampuan kita dalam meredam dan mengkonter budaya barat yang sering kontroversial dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Akibatnya terjadilah pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat. Yang dulu dianggap tabu kini dipertontonkan di muka umum tanpa malu-malu. Yang dulu dianggap vulgar kini dianggap bisa bikin segar. Yang dulu haram sekarang jadi halal. Maka terjadilah kerusakan di mana-mana. Akidah yang rapuh, agama yang dangkal, hati yang kosong, serta moral yang rendah. Kita juga sering menyaksikan betapa agama ini hanya dianggap sebagai urusan sepele dalam kehidupan sehari-hari. Agama adalah sepetak ruangan kecil di gedung-gedung pencakar langit
tempat sholat karyawan bawahan. Agama adalah pengucapan sumpah jabatan dengan label iman dan takwa. Agama adalah kita punya Quran dan sajadah, lantas dibiarkan tergeletak di pojok lemari pakaian. Agama adalah kita menyuruh anak-anak mengaji di TPQ, sementara orang tuanya sibuk berselancar di dunia maya tanpa henti. Hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal jika kita coba tengok ke belakang, di masa salafus saleh, di zaman para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, bagaimana Islam dengan kemuliaannya berhasil membawa umat ini ke puncak kejayaannya, menguasai 2/3 dunia, menaklukkan kekaisaran Bizantium dan Persia, memimpin dunia dengan cahaya ilahi, dan menegakkan keadilan bagi segenap umat. Maka bila kaum muslimin dewasa ini belum mampu mengulangi kejayaan tersebut, kesalahan jelas bukan pada ajaran Islam. Kesalahan terjadi karena perilaku umatnya sendiri. Al-Islamu yahjubu bil muslimin. Kehebatan Islam itu tertutupi oleh orang Islam itu sendiri. Kesalahan terjadi karena umat ini jauh dari tuntunan agama yang sebenarnya, jauh dari ulama, jauh dari ta'lim, jauh dari ilmu, dan jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terus terang inilah tugas berat yang ada di pundak kita. Bagaimana mengejawantahkan petunjuk Allah dalam kehidupan sehari-hari, mengembalikan umat ini ke barak-barak mereka, yaitu majelis-majelis ilmu, menggali hasanah kemuliaan ilmu sebagaimana dahulu pernah ditempuh oleh para guru-guru kita yang alim, lalu mengamalkan ilmu tersebut lewat ucapan, tindakan, dan amal perbuatan. Dan yang paling utama, lakukan semuanya murni berharap hanya pujian Allah saja, ikhlas kepada Allah, dan hanya berharap semata-mata balasan di negeri akhirat. Inilah 3 pilar kejayaan umat yang seharusnya kita hidupkan. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, dan yang ketiga keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id yang dimuliakan Allah. Ada sebuah perkataan indah dari seorang imam madhab, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita biasa menyebutnya dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah berkata begini: "An-nasu kulluhum mauta illa al-'alimun, wal 'alimuna niyarun illa al-'amilun, wal 'amiluna mu'tarruna illa al-mukhlisun." Semua manusia dalam keadaan mati kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu dalam keadaan tertidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan semua orang yang mengamalkan ilmunya dalam keadaan tertipu kecuali yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, nasihat indah dari Al-Imam Asy-Syafi'i adalah an-nasu kulluhum mauta illa al-'alimun. Semua manusia, yang jauh yang dekat, yang tua yang muda, yang kaya yang miskin, yang sehat, yang sakit, semuanya dianggap mati kecuali orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadiyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi itulah perbedaan orang berilmu dengan yang tidak. Pantas jika Imam Syafi'i
yang di dalamnya tidak didasarkan dengan ilmu. Tanpa ilmu, manusia tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja, tidak bisa bahagia, bahkan tidak bisa ibadah. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huwa fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, sejahtera ekonominya, keluarga bahagia, karirnya mapan, rezekinya cukup dan berkah, miliki ilmunya. Siapa yang menginginkan akhirat, selamat dari siksa neraka, diberikan timbangan mizan kebaikan yang berat, lalu masuk surga dengan selamat, miliki ilmunya. Dan siapa yang menginginkan dua-duanya, ingin dunia, ingin akhirat, miliki ilmunya, maka jangan pernah membiarkan masjid yang sudah megah ini, yang sudah kita bangun dengan keringat dan harta kita ini, kosong tatkala majelis ilmu ditegakkan. Isi majelis ilmu, hadir forumnya dan dapatkan ilmunya. Pak, Bu, jika kita tidak memiliki ilmu, jangankan dalam urusan dunia, urusan ibadah saja bisa repot kita. Baca Quran tanpa ilmu bisa salah kita. Ada imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bagus, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau nggak pernah ngaji, nggak bisa mengucapkan huruf ain, dia ucapkan dengan hamzah, jadinya begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya berubah, segala puji bagi Allah, rajanya segala penyakit. Wal'iyahullah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmatnya. Pakai shin, la in syakartum. Nggak pernah ngaji dibaca pakai sin. La in syakartum la azidannakum. Maknanya juga berubah. Dan jika kalian mabuk teler, akan ditambah nikmatnya. Bagaimana mungkin? Ngaji, taklim, hadiri majelis-majelis ilmu. Ada dua anak muda lagi jalan-jalan di pinggir jalan, tiba-tiba lewat rombongan keranda jenazah. Biasa keranda itu ada kainnya, di kainnya tertulis kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua anak muda ini nggak pernah ngaji. Lalu salah seorang di antara mereka bertanya kepada temannya, Din, kamu tahu nggak itu kenapa di keranda jenazah selalu ada tulisan Allah? Apa sih tulisannya? Dijawab oleh seluruh. Oh, ya semua orang tahu ya. Itu tulisannya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, hebat kamu, Din. Itu ngomong-ngomong artinya apa? Terjemahannya apa dari Inna lillahi itu? Si Udin nggak pernah ngaji, jauh dari taklim, jawab sekenanya. Oh, itu artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Rusak sudah. Ada seorang kakek puasa Ramadan, lalu dia sakit kepala, lalu dia minum obat. Dia anggap kalau minum obat tidak batal puasanya. Yang batal itu kalau makan dan minum. Lagi pusing si kakek pergi ke dapur, ambil sebutir Bodrex. Dia minum itu obat. Cucunya lihat, kakek kan lagi puasa, kok minum obat, batal puasanya. Si kakek dengan mudahnya menjawab, inilah hebatnya Bodrex, dapat diminum kapan saja. Innalillah, orang iklan. Ini semua tanpa dasar ilmu. Lagi-lagi penting buat kita untuk mengilmui diri. Makanya kenapa kita menyekolahkan anak-anak kita di pesantren atau menyuruh mereka mengaji di taman pendidikan Al-Quran, supaya mereka mempunyai bekal ilmu untuk menghadapi kehidupan yang berat dan penuh dengan fitnah ini. Jamaah rahimahullah. Kemudian yang kedua, pesan dari Al-Imam Asy-Syafi'i adalah wal alimuna niyamun illal alimun. Semua orang yang berilmu dianggap dalam keadaan tertidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Pak, orang kalau lagi tidur walaupun gelarnya profesor, walaupun seorang guru besar, nggak bisa memberi manfaat lagi tidur. Nggak bisa memberi manfaat orang tidur. Begitulah orang alim, orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu
tapi tidak menumbuhkan buah yang diharapkan, tidak. Begitulah para orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan saya harus sampaikan di sini bahwa di antara penyebab kerusakan paling besar di negeri kita, bahkan di seluruh dunia, adalah orang punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Rusak kita. Coba kita lihat orang-orang yang suka berbuat jahat ditangkap sama polisi, merampok, membunuh. Kira-kira mereka tahu tidak bahwa perbuatannya haram? Tahu, itu ilmu. Tapi mereka langgar ilmu itu, nggak diamalkan ilmunya. Apa kita pikir orang-orang yang ditangkap sama KPK itu orang-orang bodoh? Mereka orang-orang berilmu, kadang-kadang akademisi, tapi mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmu. Jadi rusaklah negeri ini. Makanya Al-Quran berkali-kali bilang dalam potongan ayat, wa ni'mal ajrul 'amilin, dan balasan terbaik hanya untuk orang-orang yang beramal. Ngaji sudah, taklim rajin, tapi dapat ilmu nggak diamali, tidak bermakna apa-apa. Maka inilah yang kedua, orang-orang dianggap tidur, orang-orang berilmu dianggap tertidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Lalu nasihat ketiga dari Al-Imam Asy-Syafi'i adalah wal 'amiluna mu'taruna ila al-mukhlisun. Semua orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dianggap tertipu, kecuali yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Pak, ngaji sudah, taklim rajin, baca buku setiap hari, mengamalkan sudah, rajin sedekah, sholat malam, tetapi dia lupa menghiasinya dengan ikhlas kepada Allah, menghadirkan hati ketika beramal soleh, semua yang murni hanya untuk Allah. Ini poin yang paling penting. Ini puncak kejayaan umat. Umat harus berilmu, umat mengamalkan ilmunya, tapi jangan lupa serahkan tujuan dari mengamalkan ilmu tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Al-Quran tegas-tegas memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan di dalam menyembah Allah tersebut, dan supaya mereka menjalankan agama lurus, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Seolah-olah ayat ini memberikan isyarat ada orang beragama tapi nggak lurus. Bagaimana caranya lurus? Ya semua dikerjakan karena Allah, menyembah karena Allah, ngaji karena Allah, beramal soleh karena Allah, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Inilah agama yang lurus. Maka berbahagialah yang di akhir Ramadan lalu kita semua menunaikan zakat fitri atau zakatul mal. Setelah kita menegakkan sholat, yaitu sholat tarawih dan sholat-sholat lainnya, kita tunaikan juga zakat. Ini agama yang lurus. Tapi jangan lupa kerjakan semua itu karena berharap pujian dari Allah saja, karena ikhlas kepada Allah. Sekarang terakhir kita bahas sedikit makna dari ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas itu secara bahasa maknanya asal dan musaffa. Asal dan musaffa artinya madu yang murni. Madu dikatakan murni kalau dia tidak bercampur dengan air atau gula sedikit pun. Tidak dikatakan madu murni sedikit saja dia bercampur dengan air atau gula. Begitulah ketaatan kita kepada Allah, murni hanya untuk Allah. Karena itu di surah Al-Ikhlas kita lihat terjemahannya, Kementerian Agama. Suratul Ikhlas, surah Al-Ikhlas itu terjemahannya memurnikan keesaan Allah. Begitulah seyogianya kita beramal soleh, murni semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masjid, saya kasih tahu, tidak akan memberikan keberkahan kalau kita ketika membangun dan memakmurkannya tidak ikhlas karena Allah, tidak murni hanya berharap pujian Allah saja. Meskipun sumbangan kita paling banyak, meskipun sholat kita tanpa henti, tapi kalau tidak ikhlas, tinggal menunggu saatnya runtuh semua keberkahannya. Apalagi kita hidup di zaman kemajuan teknologi. Orang bikin
tantangan buat kita di akhir zaman yang berat ini. Mari kita berbicara semua karena Allah. Jangan kita ngumpul dalam rangka silaturahim, masakan sudah tersaji, keluarga sudah ngumpul, langsung baca doa dan saat apa-apa. Nggak perlu lah, kalau nggak perlu memang difoto dulu, diposting dulu, dibuat teks statusnya dahulu. Semuanya harus murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah rahimahullah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk selalu menegakkan amal kita di atas landasan ilmu dan ikhlas. Semoga semangat Ramadan yang lalu terus berkobar di dalam dada kita dan terus menjadi insan terbaik yang akan menyokong kejayaan umat ini, kejayaan umat yang tegak di atas ilmu, amal dan keikhlasan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khatimah wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor.